Corner Radio Bisnis Pas FM. Halo mitra bisnis, kembali inilah Tax Corner. Nena Amelia bersama Anda akan menjawab pertanyaan Anda yang sudah dikirim ke redaksi pasfm.com. Kali ini pertanyaan datang dari Bapak Chandra di Tangerang. Setelah memasuki masa pensiun, saya lebih banyak melakukan transaksi trading saham, baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk pajak atas penjualan saham di dalam negeri ini dikenakan PPh 0,1% yang dipotong saat penjualan oleh perusahaan sekuritas. Yang mau saya tanyakan Pak Agus, bagaimana untuk pajak atas penjualan saham di luar negeri? Karena atas penjualannya tidak dikenakan pajak. Apakah perlakuannya kita wajib menyetorkan 0,1% dari penjualan atau dikenakan keuntungannya saja yang dikenakan pajak? Pak Chandra di Tangerang, pertanyaan Anda akan dijawab oleh Bapak Agus Santolihin, tax partner dari ATS Consulting. Kalau kita lihat ketentuan mengenai aturan pajak penghasilan ya terkait untuk transaksi penjualan saham di Bursa Efek ya, itu diatur di peraturan pemerintah nomor 14 tahun 97 ya. Di situ disebutkan bahwa atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi atau badan ya atas transaksi penjualan saham di Bursa Efek ya, itu dipungut pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 0,1% dari jumlah bruto ya nilai transaksi penjualan. Jadi untuk mekanisme pemungutan pajak penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto ya dari nilai transaksi penjualan saham itu dilakukan oleh penyelenggara Bursa Efek ya melalui broker ya, melalui pedagang perantara efek. Nah, saat menerima pelunasan transaksi penjualan saham, ya. Jadi untuk transaksi penjualan saham di Bursa Efek di dalam negeri, ya, di dalam negeri itu dikenakan pajak penghasilan, ya, yang banyak bersifat final dikenakan tarifnya sebesar 0,1% dari jumlah bruto dari nilai penjualan saham. Nah, itu nanti dilaporkan di SPT PPH, ya. SPT PPh orang pribadi kalau menggunakan formulir 1770 ya dilaporkan di formulir 1770 Romawi 3 ya. Di situ dilaporkan ke bagian penghasilan yang dikenakan pajaknya yang bersifat final. Nah, ini untuk penghasilan yang mana penjualan saham di Bursa Efek di dalam negeri. Nah, tetapi berbeda nih ya. Kalau perlakuannya untuk penghasilan yang bersumber dari penjualan saham yang berasal dari luar negeri. Nah, jadi pada prinsipnya Indonesia itu menerapkan pemajakan dari semua penghasilan, ya, baik itu berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, ya, atau konsepnya dikenal worldwide income, ya. Jadi kalau kita lihat di pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan di situ disebutkan, ya, yang menjadi objek pajak itu ada penghasilan. Nah, apa itu penghasilan? Nah, penghasilan itu adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia ya, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, seperti itu. Nah, di sini untuk penghasilan dari luar negeri ya, tentunya wajib pajak harus menggabungkan semua penghasilannya, baik yang penghasilan yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Nah, di sini apakah ada potensi pengenaan pajak berganda? Nah, kalau kita lihat aturan ya terkait yang mengatur mengenai pajak berganda atau double taxation ini, kita lihat di ketentuannya di Peraturan Menteri Keuangan nomor 192 tahun 2018, yang mana di situ menerangkan untuk sumber penghasilan luar negeri salah satunya adalah penghasilan dari saham ya, serta keuntungan dari pengalihan saham, seperti itu. Nah, jadi yang dilaporkan di SPT ya untuk penghasilan dari luar negeri itu adalah sebesar penghasilan netonya atau keuntungannya yang dilaporkan, seperti itu ya. Nah, apabila terdapat pajak ya, pajak penghasilan yang dipotong di luar negeri ya, seyogyanya itu bisa dijadikan sebagai kredit pajak ya, sebagai pengurang atas pajak penghasilan yang mana akan terutang di dalam negeri. Nah, tapi perlu dicermati bahwa pajak penghasilan luar negeri ini yang dipotong itu harus dilaporkan sesuai dengan tahunnya ya, tahun pajaknya yang diterima, seperti itu.
Nah, jadi untuk apabila ada keuntungan ya, Pak Chandra misalkan ada mendapatkan keuntungan dari penjualan saham di luar negeri ya, itu dikenakan PPh-nya tarif umum ya, tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan ya. Jadi nanti digabung dari penghasilan dalam negeri maupun penghasilan dari luar negeri ya, penghasilan dari keuntungan penjualan saham tadi seperti itu ya, dikenakan tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, berapa tarifnya ya? Kalau kita aturannya ya, itu ada beberapa lapisan ya, ada beberapa layer ya. Jadi sampai dengan 60 juta ya, untuk keuntungannya itu dikenakan tarifnya adalah 5% ya. Nah, untuk lapisan yang kedua ya, lapisan penghasilan kena pajak yang kedua di atas 60 juta sampai dengan 250 juta itu dikenakan tarifnya adalah 15%. Nah, lapisan yang ketiga ya, di atas 250 juta sampai dengan 500 juta itu dikenakan tarifnya adalah 25%. Nah, selanjutnya lapisan keempat di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar dikenakan tarifnya 30%. Nah, sedangkan di atas 5 miliar itu dikenakan tarifnya adalah 35%. Jadi tarifnya bersifat progresif seperti itu. Ya, jadi semakin besar penghasilannya, keuntungannya akan dikenakan tarifnya lebih tinggi seperti itu. Oke, demikian saya Agus Santolihin, semoga bermanfaat untuk Pak Chandra dan pendengar Pas FM. Demikian Agus Susanto Lihin, Tax Partner ATS Consulting dalam Tax Corner Radio Bisnis Pas FM. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar pajak, email ke redaksi@pasfm.com.